Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Kurnia Fitri Maharani dari Prodi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Surabaya. Di sini saya akan menunjukkan beberapa struktur bagian rongga mulut dan gigi. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kanan, kiri, dan atas, bawah. Bagian kanan disebut dengan sinistra, bagian kiri disebut dengan dekstra. Bagian atas disebut dengan superior dan yang bawah disebut dengan inferior. Rongga mulut terdiri dari 2 rahang, yaitu rahang atas dan rahang bawah. Rahang bawah disebut dengan mandibula, yang atas disebut dengan maksila. Lalu, di dalam sini terdapat palatum durum. Palatum durum tersendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu soft palate dan hard palate. Setelah itu, di sini terdapat gigi. Gigi yang menghadap ke pipi disebut dengan bukal, lalu yang menghadap ke palatum durum disebut dengan palatal. Lalu, gigi yang menghadap ke mulut bagian depan ini disebut dengan labial. Setelah itu ada mesial dan distal. Gigi bagian depan ini disebut dengan gigi anterior, dan yang belakang disebut dengan gigi posterior. Setelah itu, di sini terdapat lidah, di bawah lidah terdapat frenulum, di sini terdapat superior labial frenulum, dan yang di bawah di sini terdapat inferior labial frenulum. Setelah itu, pembagian gigi. 4 gigi di depan ini disebut dengan incisivus, lalu ini disebut dengan caninus atau gigi taring, lalu gigi geraham ini terdapat gigi premolar dan gigi molar. Lalu gigi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembagi antara atas dan bawah ini seperti ini disebut dengan horizontal line, dan yang seperti ini disebut dengan median line. Bibir atas disebut dengan upper lip, dan gigi bawah disebut dengan lower lip. Lalu gigi sendiri, sebelum menjadi gigi permanen, dia disebut dengan gigi desidui atau gigi susu. Sebelum menjadi gigi susu, ada gigi yang baru tumbuh seperti ini disebut dengan mamelon. Setelah rongga mulut, di sini terdapat struktur gigi. Gigi terdiri dari mahkota, akar, dan servikal atau leher gigi. Bagian gigi terluar ada enamel. Lalu di sini terdapat dentin. Di sini terdapat DEJ atau dentino enamel junction atau pertemuan antara dentin dengan enamel. Di sebelah sini ada ruang pulpa yang diisi dengan pulpa atau pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh vena dan pembuluh arteri. Di sebelah sini terdapat cementum, dan di luarnya ini terdapat periodontal ligamen. Di sini terdapat apex, yaitu pangkal akar gigi. Lalu di sini terdapat bifurkasi atau bertemunya antara 2 akar gigi. Apabila terdapat 3 akar gigi, di sini ini disebut dengan trifurkasi. Di sini terdapat gingiva, lalu ada sulcus. Ini ada tulang atau bone yang berbentuk spons. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.